Shalom. Boleh lambaikan tangannya? Yang merasa diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini kita hadir di tempat ini penuh dengan sukacita. Karena kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah kita. Amin. Saya percaya bahwa sepanjang minggu ini, dari hari Minggu yang lalu sampai hari ini, kita terus merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Begitu banyak bentuk kasih dan karunia yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dalam setiap fase hidup kita merasakan keindahan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu pada pagi hari ini sama-sama kita mau menaikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau meninggikan suara kita. Kita mau memuji namanya. Sebagai ucapan syukur kita terhadap kasih-Nya yang begitu indah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau dari segalanya, besar kasih setiamu. Sama-sama katakan, ku sembah Kau, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Sekali lagi kita mau katakan dengan hati yang sungguh, Kau yang terindah, Kau yang terindah, amin, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau Tuhan, yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, amin, amin. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan, amin. Dari segalanya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, naikkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus.
Tuhan, sebab Dialah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami, Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau Allah luar biasa, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa. Oh Tuhan, kami berterima kasih atas anugerah-Mu dalam. Maka kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Kau yang layak, Kau yang layak, amin. Kau yang layak disembah, Kau yang layak. Oh haleluya. Kau yang layak disembah. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Kau yang layak disembah. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau layak Tuhan. Amin. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Amen. Glory, haleluya. Glory Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau Tuhan. Kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kasih setia-Mu. Engkau selalu memberi hal-hal baru dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Allah Immanuel, dan menyatakan kasih setia-Mu besar. Engkau yang menopang kami dengan kekuatan. Engkau yang membaharui sukacita kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam segala keadaan Engkau selalu ada bagi kami. Saudara-saudara, mari kita bertepuk tangan untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bertepuk tangan untuk semua berkat Allah. Terima kasih Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk kasih setia-Nya. Haleluya. Haleluya. Bertepuk tangan untuk kekuatan yang Tuhan beri, sehingga
sanggup menghadapi semuanya. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Segenap hati kami Tuhan akan memberikan nyanyian, pujian dan penyembahan bagi Engkau, Allah yang layak menerima segala hormat. Segenap hati kami Tuhan akan menerima semua firman Tuhan, dan segenap hati kami akan mengambil keputusan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Kami mau meninggikan Engkau karena seluruh malaikat surga saat ini juga sedang menyembah Engkau. Terpujilah Allah. Mari katakan haleluya, sorakan haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami penyembah Allah mempersembahkan pujian bagi Engkau segenap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Berikan sorak pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Boleh lambaikan tangan yang merasakan sukacita karena hari di tempat ini untuk memuji Tuhan. Kita yang sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya hari ini di tempat ini kita mau bersama dengan sukacita yang penuh untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik. Maka mari dengan hati yang penuh bersyukur kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu. Kami memandang Kau Tuhan, amin. Bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah, amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Karena kita punya Tuhan yang sungguh baik, yang sungguh luar biasa, maka kita mau memuji Tuhan. Kita mau bergoyang bersukacita untuk Tuhan. Amin. Sungguh Dia Tuhan yang mempesona hidup kita. Segala perbuatannya sungguh hebat bagi kita. Sama-sama katakan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu. Mati
mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona Tuhan. Amin. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Amin. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, kau buktikan kasih-Mu. Kau mati bagiku, hapuskan dosaku. Sama-sama angkat tangannya, katakan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima. Sekali lagi katakan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mahkota kehidupanku. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Amin. Sungguh Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Perbuatannya sungguh mempesona kita. Setiap hari, setiap nafas yang kita ambil, kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan kita. Kita selalu kagum akan perbuatannya dalam kehidupan kita. Karyanya begitu indah dalam kehidupan kita. Maka mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita membuka hati kita untuk mengatakan, Yesus, Engkau yang terindah. Kami mau datang dengan syukur kami, mau datang membawa kerinduan kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Anugerah-Mu indah bagiku Tuhan. Haleluya. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku,
ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami membawa hidup kami, Tuhan. Amin. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Kami mau datang dengan segala ucapan syukur kami, Tuhan. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagi kami, Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita katakan, inilah hati kami. Ku membawa hati. Amin, Tuhan. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya kami membawa hidup kami. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Ku membawa hati, hanya Engkau di hidup kami, Tuhan. Amin, amin. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Kami membawa hidup kami. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus.
Haleluya. Kami datang tersungkur di kaki Tuhan. Kami bersujud menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang kami sanjung, kami muliakan. Tidak ada di dunia ini selain Engkau Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang mulia, Engkau adalah Tuhan kami yang sempurna. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Bapa, saat ini kami akan menyampaikan firman-Mu, saat ini kami akan mendengar firman-Mu, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus berbicara, berkata-kata kepada kami semua agar firman-Mu menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu, sempurnakan kuasa-Mu. Dan kami berdoa apabila kuasa iblis, kuasa gelapan yang berusaha untuk mengganggu hati pikiran kami melayang-layang, tidak menangkap firman-Mu, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis, kuasa gelapan, pikiran yang melayang-layang atau kuasa iblis yang berusaha untuk mengambil firman-Mu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menguduskan kami, darah Yesus menyucikan kami umat-Mu Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu, kami akan bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Engkau layakkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan penyampaian firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk berikan salam paling sedikit 2-3 orang, katakan apa kabar. Saya senang sudah berjumpa di rumah Tuhan, haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Saya mohon izin saya nggak pakai jas karena kayaknya jasnya itu berat saudara-saudara. Saya juga menanggung beban keringat yang terus ngucur. Karena saya kurang enak badan jadi nggak apa-apa, puji Tuhan. Jadi saya agak ringan, saudara-saudara pegang mic dan bergerak juga agak ringan, puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana kita berani bermimpi besar. Ada yang bilang amin enggak? Haleluya. Saudara-saudara, kita harus berani bermimpi besar. Ada 5 keberanian. Berani bermimpi, berani mencoba, berani berjuang, berani gagal, dan berani sukses. Ada 5 keberanian, saudara-saudara. Nah, jangan sampai kita berani bermimpi, tetapi mimpi tidak menjadi kenyataan. Mimpi di siang bolong, mimpi hanya mimpi saya tidak diperjuangkan. Harus dicoba, harus berjuang, dan juga harus berani untuk gagal. Gagal, bangkit lagi, gagal, bangun lagi, gagal, harus bangkit, dan raihlah keberhasilan itu. Saya bicara tentang keberhasilan itu, hidup itu bukan saja secara dunia, tetapi secara rohani, saudara-saudara. Keberhasilan hidup itu dilihat dari berbagai sisi kehidupan. Tidak berbicara tentang keberhasilan itu secara materi, secara secara jasmani. Kalau bicara tentang keberhasilan hidup, saudara-saudara, maka orang menilainya dari berbagai sisi. Tadi malam sementara saya lagi refresh dalam persiapan ini, saya membaca ada 10 orang artis yang meninggalnya itu sangat mengenaskan. Kebanyakan itu tinggal tulang dan urat saja, tinggal tulang dan kulit saja. Kasihan saudara-saudara. Salah satunya adalah yang biasa menyampaikan acara kesehatan, dokter dokter siapa itu yang dia seorang dokter dan orang menafsirkan aneh-aneh gitu lah sakitnya. Dan waktu dia meninggalnya itu badannya udah tinggal tulang dan kulit saja. Nah, kebanyakan seperti itu. Saya pernah nangani dulu di panti rehab. Banyak yang mati, saya layani, lalu dia bertobat, lalu jatuh lagi bertobat, lalu sampai meninggal. Dan akhirnya apa yang terjadi, bahwa badannya sudah habis, saudara-saudara. Tanda-tandanya itu ketahuan kalau orang yang sakit seperti apa gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mimpi, kita bicara tentang mimpi saudara-saudara. Mimpi adalah impian atau harapan, sasaran, target atau tujuan yang dimiliki oleh setiap orang. Ini mimpi ini hampir sama dengan visi. Setiap orang harus punya visi, gereja kita punya visi, saudara punya keluarga juga harus punya visi, saudara secara pribadi juga harus punya visi. Visi itu tujuan hidup saudara di masa yang akan datang, di jangka yang panjang. Dan itu harus dijangkau lewat misi-misi saudara, lewat langkah-langkah saudara. Pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit menjadi bukit, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Nah saudara-saudara, untuk zaman sekarang itu bersakit-sakit dulu baru seneng-seneng itu kayaknya susah. Susah dapetin anak muda yang seperti itu, mau bersakit-sakit dulu. Maunya bersenang-senang dulu, bersakit-sakit nanti. Kalau udah orang tuanya nggak ada, udah nggak ada yang jamin, wah hidupnya susah. Salah sendiri saudara-saudara. Dari sisi usia kita harus tahu, usia seperti ini, sudah harus punya gambaran, punya visi. Usia seperti ini saya harus nikah, usia seperti ini saya sudah berhasil. Contohnya untuk laki-laki usia 40 tahun tuh udah usia-usia yang menanjak, ya usia-usia karir. Wanita juga 40, 47 itu usia-usia yang menanjak saudara-saudara. Saya disebut dulu, waduh saya telat nih nikah, padahal usia saya 27 tahun. Tapi Ibu Rosi 25 tahun. Jadi waktu itu saya pikir, saya telat nih nikah, tapi enggak. Karena usia saya udah nginjak 60, nggak taunya sih udah punya cucu. Berarti saya ini termasuk masih normal, saudara-saudara. Tapi kalau usia 60 baru punya cucu, nah saya nggak tahu deh. Karena 60 ditambah 15 tahun, 75 tahun, anak-anaknya yang udah remaja, minta beliin baju, sepatu tuh kayak gitu, itu. Waduh susah, si papinya udah nggak bisa jalan saudara-saudara. Karena udah umur 75 tahun, 60 menikah, 15 tahun anak umur 15 tahun nggak bisa apa-apa. Orang tuanya ngasih buat anak-anaknya kasih pakaian, jajan dan sebagainya. Nah saudara-saudara, di firman Tuhan dikatakan demikian, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Saudara-saudara, saya mau bicara tentang hal-hal yang kecil akan menjadi hal-hal yang besar. Mimpi yang kecil bisa menjadi mimpi yang besar. Nanti kita akan lihat tentang bagaimana profilnya Yusuf, seorang pemimpi. Yusuf itu seorang pemimpi dan dia pernah dibully, dia pernah gagal, dia pernah jatuh, dia pernah dibuang, dia pernah mengalami yang namanya kepahitan hidup. Tetapi kepahitan hidupnya itu tidak membuat dia jatuh, dia membuat dia mundur, tetapi dia bangkit. Tuhan mengatakan perkara yang kecil itu akan membuat saudara menjadi orang-orang yang besar. Kalau saudara melakukan hal-hal yang kecil saja dan setia di dalam Tuhan, saudara akan mendapatkan hal-hal yang besar dalam hidup saudara. Saudara akan punya karir yang besar, saudara akan mendapatkan berkat-berkat yang besar, saudara memiliki mimpi-mimpi yang besar, bukan satu mimpi, tetapi 2, 3, 4 mimpi yang saudara akan raih bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Dulu tahun 70-an, orang mengakui Elvis Presley adalah raja rock and roll. Sudah tahu siapa Elvis Presley? Dia itu dulunya supir truk. Supir truk saudara-saudara. Sudah tahu almarhum Eka Cipta? Diawalinya dengan apa dia? Karirnya. Diawalinya dengan jual kelontong. Dulu itu orang tua kita itu nggak malu-malu. Yang namanya keliling kota Sukabumi, keliling dari gang ke gang. Dulu saya masih ingat, yaitu dengan membawa tas gini. Oh beli ini, Ci beli ini. Waktu kecil, karena saya suka dibawa sama papi saya ke daerah Warudoyong, ke daerah Pelabuhan 2. Saya suka makan daging babi sama papi saya, udah ngambil pensiun. Biasanya nongkrong dulu, beli dulu makanan, walaupun nggak nongkrong tapi beli makanan, makanya di rumah. Yaitu restoran Ciwangi yang masih di Ciwangi. Karena 3 blok dari makanan restoran Ciwangi, 3 blok itu ke bawah, itu kantor papi saya. Tapi papi saya nggak ngantor situ, tapi papi saya ngantornya di Cisampora Wangun, di Jampang. Jadi kalau ngambil gaji, mami saya di situ. Nah, jadi saya ingat, jadi kalau papi saya itu pergi sama saya, maka saya lihat enci anak-anak muda termasuk bawa tas, nawarin. Sekarang juga masih ada saudara-saudara. Saya ingat almarhum bendahara kita yang pertama, Pak Heri Tanu Saputra. Dia itu bisnis, terakhir kayaknya bisnis apa? Ke Cianjur, ke Bogor, bawa mobil, call yang tua itu, lalu dia drop makanan seperti apalah gitu ya, dari Sukabumi, mochi gitu. Dia ambil untung. Saya susah dapetin orang seperti sekarang. Saya susah dapetin anak muda yang berani pegang. Dulu waktu kecil saya susah untuk mengatakan pada mami saya nggak mau, karena mami saya bilang
beliin apa namanya minyak tanah tuh, bawa gini. Kan kamu mungkin minyak tanah beli gede, paling sedikit-sedikit 5 liter dan sebagainya. Sekarang nggak ada. Dulu waktu kecil saya diajarkan untuk bawa minyak. Saudara, orang paling kaya di Indonesia itu adalah siapa saudara-saudara? Pak Yoko Pangestu kan? Siapa dia saudara-saudara? Dia orang yang memulai bisnis karirnya dari bawah. Tapi dia punya mimpi, semua kita punya mimpi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Saudara bayangkan, pikirkan keadaan dunia yang cepat berubah. 10 tahun yang lalu surat kabar, majalah dan televisi adalah media informasi yang paling efektif. Fakta hari ini mereka tergerus oleh YouTube, Facebook, X, Instagram dan TikTok. Itu fakta saudara-saudara. Waktu beberapa minggu yang lalu saya bicara tentang fakta ya, tentang 3F ya, yaitu fakta, feeling dan faith. Nah, Steve Jobs bilang begini waktu hidupnya. Dia adalah mantan CEO Apple. Dia waktu itu ngomong sama temennya, dia bilang gini kepada Disney Store. Disney Store ini dia orang hebat, seorang eksekutif retail dari perusahaan tertentu. Dia bilang gini, hey Disney, milikilah mimpi yang besar. Nah, tapi si Disney ini nggak direkrut oleh Steve Jobs. Tapi Steve Jobs itu merekrut namanya si John Schuller. Si John Schuller ini dia adalah presiden Pepsi. Pepsi itu Pepsi, Coca-Cola dan sebagainya. Lalu Steve Jobs ini bilang gini, joke tapi juga agak sedikit dorong juga sama si presiden Pepsi ini si John Schuller. Dia bilang dengan entengnya dia bertanya kepada Schuller, apakah Anda ingin menjual air soda manis atau Pepsi ini selamanya? Maksudnya, apakah kamu mau di situ aja? Ayo ikut saya. Akhirnya si John Schuller itu ikut Steve Jobs dan dia menjadi orang yang hebat. Dia timnya Steve Jobs yang luar biasa. Dan dia nggak jualan lagi air minum manis katanya. Air minum manis itu maksudnya kayak Pepsi Cola dan sebagainya. Nah saudara-saudara, ini seperti kayak dorongan buat setiap orang, sudah bahwa ayo bangkit, ayo semangat, ayo kita memulai sesuatu terobosan yang baru saudara-saudara. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat ke-31 sampai 33. Saya ingin agar saudara dengan saya membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila ia sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukannya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bicara tentang kerajaan surga, apa itu kerajaan surga? Tuhan mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebenarnya saudara-saudara, kerajaan surga itu adalah apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, yaitu kabar sukacita. Yaitu kerajaan surga. Kerajaan surga itulah pemerintahan Allah. Pada zaman raja-raja saudara-saudara, orang Israel itu udah gak mau lagi menerima yang namanya nabi-nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Lalu bangsa Israel mulai tegar tengkuk, mulai keras kepala, dia bicara kepada Samuel, Samuel, kami ingin mendapatkan seorang raja, kami ingin melihat seorang raja pemimpin kami yang kelihatan. Karena selama ini yang tidak kelihatan itu kami mungkin ragu-ragu. Akhirnya saudara-saudara Samuel mengadu kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, Samuel biarkan mereka yang keras kepala memilih rajanya. Akhirnya dipilih raja yang pertama dari orang-orang Israel, yaitu Raja Saul. Karena itu adalah pilihan mereka. Akhirnya Saul jatuh karena sombong saudara-saudara. Tetapi pilihan Tuhan yang berbeda lah ketika Tuhan mengangkat seorang yang bernama Daud. Nah,
Waktu itu saudara-saudara, mengapa mereka menolak para nabi? Bukan menolak, tetapi mereka ingin sesuatu yang real. Waktu itu kingdom of God terjadi, pemerintahan Allah terjadi. Pemerintahan Allah yang langsung terjadi atas umat Tuhan. Nah, itu adalah cikal bakal dari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia membawa kabar yang namanya kerajaan Allah sudah datang, kerajaan Allah sudah tiba. Yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu adalah saudara-saudara, ketika Tuhan naik ke surga, maka Tuhan berikan kuasanya kepada kita umat Tuhan, dan kita adalah gereja yang disebut juga kerajaan Allah. Kerajaan Allah itulah gereja. Kerajaan Allah itulah diri kita sendiri. Sama seperti tubuh Kristus. Tubuh Kristus itulah kelompok orang percaya, gereja, dan tubuh Kristus juga termasuk diri kita sendiri. Saudara-saudara, Tuhan akan berbicara dua hal saja sederhana. Ya, yang pertama adalah tentang kerajaan Allah seumpama biji sesawi. Yang kedua adalah kerajaan Allah seumpama ragi. Saudara-saudara, ada banyak orang yang sekarang itu berpikir untuk segala sesuatu itu dengan cara instan. Maunya cepat, maunya instan. Kalau instan itu akan termanipulasi, akan manipulasi saudara-saudara. Orang akan banyak manipulasi, orang akan banyak mengingkari dirinya, jati dirinya. Nah, dengan manipulasi, dengan kebohongan-kebohongan yang ada, maka orang akan jatuh. Mari kita lihat satu video. Ini adalah manipulasi yang nggak perlu kita tiru ya, jangan kita tiru saudara-saudara. It's the one place I can let my guard down. Suaranya. Down. It's where I can just kick Suaranya back and tolong. be totally comfortable in my own skin. You know what I'm saying? Rocket Mortgage understands that home is where I can be myself. And that feels pretty darn good. Oh. You got this. Ini Take it, akibatnya take gini ya. it. Okay, all right. Good job. Ya, sudah sampai situ saja. Kalau sudah tahu ini bintang film siapa ini? Ya. Ya, sampai di situ saja, saudara-saudara, jangan panjang-panjang. Kebenaran yang pertama adalah kerajaan Allah itu dimulai dari hal yang kecil. Tuhan sudah mengatakan kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Sudah berpikir nggak jenis sayuran di Timur Tengah di Israel itu seperti apa? Kalau kita berpikir sayur apa? Sayur sawi, sayur apa lagi? Pokoknya sayur mayur aja ya, saya juga nggak ngerti namanya sayur. Tetapi apa yang dimaksud dengan sayur? Saya belum mengerti, tetapi ini adalah gambarannya saudara-saudara. Biji sesawi itu yang di tangan, seperti itu besarnya. Berapa mili? Kira-kira 3 mili ya. 2 atau 3 mili saudara-saudara. Tetapi ketika ditanam, maka pohonnya itu besar. Pohonnya itu besar seperti itu. Saudara bisa tiduran tengah hari di situ aman, nyaman dan teduh. Ya, apalagi udah makan nasi padang, tidur di situ pasti saudara akan tidur dengan nyenyak saudara-saudara. Nah, itu adalah gambarannya saudara-saudara bahwa yang kecil, benih yang kecil yang hanya 2-3 mili itu bisa menjadi besar seperti pohon ini. Lalu mungkin saudara berpikir, benar nggak tuh Pak Richard? Ya benar saudara-saudara, masa bohong? Ya, karena saya ambil dari Google ya, dan itu memang kenyataannya seperti itu. Dan biasanya orang yang pulang dari Israel suka bawa biji saudara-saudara. Tapi buat saya waktu itu saya nggak sempat terpikir bawa-bawa kayak begitu, nggak tanya ya saudara-saudara. Yang penting itu memang kita akui, kita yakini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerajaan surga, kalau bicara tentang Tuhan, kalau bicara tentang otoritas Tuhan, kalau bicara tentang pemerintahan Tuhan, kalau bicara tentang gereja, kita ini gereja saudara-saudara, kita tuh sepertinya kecil. Bayangkan saudara-saudara, dulu kami merintis mulai dari garasi yang isinya dua mobil.
Dan tempat yang dulu kita pakai, Jalan Kartini nomor 1, akhirnya kita adu-adu kuat dengan Asifa. Akhirnya Asifa berani nekat, berani ambil setengah M. Kita belum ada uang waktu itu, tapi dia berani karena apa? Yayasan. Siapa yang berani ngadepin yayasan? Apalagi yayasannya platnya hijau. Yang dilawan ini orang Tionghoa, saudara-saudara, orang dari Jakarta. Dan itu memang ada sisi lemahnya. Jujur aja, kalau saya mau berani, saya berani. Tetapi saya mewarisi gereja kita dengan masalah, nanti ke pengadilan dan sebagainya. Kita udah di atas angin sebenarnya. Kita udah masukin dana 25 juta. Dan saya harus perjuangkan untuk mendapatkan uang itu, saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan, dari anak sekolah minggu, yang waktu itu anak-anak kecil, mungkin anak-anak seumur seperti anaknya Wina gitu, dan sekarang udah besar kayak si Bung ya, kayak Lea, kayak Boy yang sekarang udah di Bank Mandiri ya, seperti itulah anak-anak kita waktu kecil. Dan kami mengajar itu di kelas-kelas di garasi. Akhirnya tuan rumah bilang, jangan di garasi dong, malu, ini kan untuk ibadah, masuk ke rumah kita ambil. Udah besar ada ibadah dewasa, ayolah pindah aja ke rumah yang besar. Rumah yang besar kita sekat, akhirnya bisa ngisi sampai 50 jiwa. Itu adalah kerajaan Allah, itu adalah gereja yang mulai bertumbuh dari anak sekolah minggu. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, itulah fakta kenyataan. Saya mau jujur, saudara-saudara, mungkin orang nggak sadar bahwa dari waktu kecil itu dia pernah nginjak GCA, tapi udah besar udah nggak nginjak, sekarang nginjak lagi GCA. Mungkin nggak sadar, mungkin masih ingat. Saudara-saudara, dulu orang keluar masuk, anak sekolah minggu seperti sekarang ada yang keluar masuk. Tahu-tahu udah dewasa balik lagi ke gereja kita. Nah, saudara, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang kecil. Tetapi ketika pohonnya besar, maka sesuatu yang kecil menjadi besar, saudara-saudara. Sesuatu yang kecil menjadi besar. Kita mau ngambil contoh. Ketika Yesus mengatakan demikian, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Ini Yesus sedang didakwa karena dia adalah membawa nilai-nilai kerajaan surga. Dia membawa visi kerajaan surga ke dalam dunia. Dia berani mengatakan kepada orang banyak bahwa siapa yang berani mengatakan kepadaku bahwa Yesus itu berbuat dosa. Dan dia akan katakan, ketahuilah, kata Yesus kepada murid-muridnya, kerajaanku akan menjadi besar bukan dengan pedang. Bukan dengan pedang, ya saudara-saudara. Karena gambarnya waktu itu adalah Petrus yang memotong kepala salah satu orang yang menangkap Yesus. Ada ideologi dan agama yang berusaha untuk menaklukkan dengan menghunus pedang dan banyak bangsa ditaklukkan dengan senapan. Namun Yesus tidak memerlukan semuanya itu. Seperti kata Napoleon Bonaparte, seorang kaisar pemimpin Prancis, aku menaklukkan dengan pedang, aku menaklukkan dengan pasukan, aku menaklukkan sebagai dunia ini. Tetapi Yesus tidak pernah menghunus pedang. Yesus mendirikan kerajaan Allah dengan kuasanya, bukan dengan pedang, saudara-saudara. Buktinya sampai 2024 ini kerajaannya tetap ada, eksis, dan sampai ke akhir zaman. Seorang filsuf Inggris yang bernama Thomas Carlyle, dia seorang yang ateis, dia mengatakan demikian, setiap gerakan yang luar biasa di dunia ini dimulai dari hal yang kecil-kecil saja. Bahkan orang-orang dunia pun tahu akan hal itu. Setiap gerakan di luar biasa dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya Alexander Agung yang menaklukkan dunia. Semuanya dimulai dengan hanya satu orang saja. Seorang tokoh yang bernama Konfusius. Dia menaklukkan Tiongkok dengan gagasan Konfusius, ajaran moral. Tentang satu filsafat meskipun bukanlah sebuah agama. Seluruh Tiongkok hidup di bawah ajaran Konfusius selama bertahun-tahun dan orang memperoleh banyak keuntungan dari pengajarannya, dari pemikirannya Konfusius. Konfusius itu gampang saja saudara-saudara, kalau orang nggak jahat pasti akan baik-baik saja. Tapi kalau orang mencuri pasti masuk penjara, kalau orang berbohong pasti akan kena resikonya. Gitu aja, itu adalah ajaran-ajaran moral, makanya disebut bukan agama. Sudah tahu ada seorang Taipan Cina yang tahu-tahu hilang. Dia adalah Jack Ma, tapi sekarang mungkin saya nggak tahu dia kesana sini. Dia seorang pendiri di Commerce dan Alibaba, seorang Taipan REC. Dia bilang begini. Ini di dalam autobiografi hidupnya dikatakan. Saya gagal 2 kali di SD. Saya gagal 3 kali di SMP. Saya gagal 3 kali masuk universitas.
30 kali melamar pekerjaan ditolak. Saya memasukkan lamaran ke Universitas Harvard 10 kali dan selalu ditolak. Ketika dia mengajukan lamaran ke KFC, masuk Cina, dia mengajukan lamaran bersama dengan 24 orang pelamar. 23 diterima, dia yang diterima. Wah, mungkin dia kena karma. Saya berpikir saya adalah orang yang sangat tertolak. Satu hal yang harus saya lakukan adalah saya tidak boleh menyerah. Saya tidak mau menyerah karena dia mau bermimpi besar. Dan saudara-saudara, dalam sejarahnya Jack Ma itu bilang, saya pernah jadi tukang betulin AC ini. Dia pernah bikin betulin AC. Tapi sekarang dia makan tidur aja semuanya kerjanya. Karena apa? Dia meraih keberhasilan dengan luar biasa. Bukan dengan gampang, tetapi dengan jerih lelah. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan. Mungkin kalau saudara sedang berpikir seperti ini, loh kok bisa ya? Bisa saudara-saudara, kenapa nggak bisa? Ya, pernah satu ketika dalam satu tayangan televisi dikatakan yang seorang apolog itu siapa namanya si Elia Mirror, dia katakan kamu sebagai orang Kristen percaya nggak dengan takdir? Nah saya mau tanya sama saudara, saudara percaya takdir atau enggak? Saya udah tahu jawabannya, tapi si Elia kasih jawaban saudara-saudara. Banyak orang Kristen terjebak dengan perkataan begini, oh ini udah takdir saya. Wah keliru saudara-saudara. Kalau saudara meyakini bahwa ini takdir saya, wah keliru besar saudara-saudara. Karena Tuhan mengatakan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Nggak ada yang mustahil. Saya ingat aja saudara-saudara ada seorang Mapata, seorang wanita PSK. Hidupnya udah gak berantakan, gak karuan. Tahu-tahu ada seorang duda hamba Tuhan, gembala sidang, nikah, hidup bahagia. PSK, sorry saudara-saudara. Itu baru PSK ya. Belum jankis, belum koruptor, belum penjahat. Orang yang rusak sekalipun saudara-saudara. Kalau saya mau ceritakan jauh tuh cerita tentang geng motor yang semuanya itu tunduk di hadirat Tuhan ketika dia mau masuk ke dalam satu gereja di pinggir pantai dan hamba Tuhan itu udah kehilangan jemaatnya dan hamba Tuhan cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Lalu apa yang terjadi di pinggir pantai itu banyak orang-orang yang pemabuk segala macam, tahu tuh ada kurang lebih 30 orang geng motor ya, pakai moge itu langsung hamba Tuhannya kayak karena apa di depan halaman itu ada bunyi brem 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 brem. Lalu datang itu orang-orang yang badannya tegap, preman 30 orang. Lalu 30 orang itu mendengar khotbahnya hamba Tuhan itu. Lalu 30 orang itu bertobat dan gereja itu menjadi gereja yang besar. Tapi hamba Tuhan itu bilang, udah ini takdir kali. Saat ini saya udah mau jadi gembala sidang lagi karena jemaat saya udah hilang. Teman saya saudara-saudara di Bandung, ini saya mau cerita. Dia jemaatnya belum banyak, cuma 30 orang. Satu ketika 30 orang itu 80% itu satu keluarga. Satu ketika satu keluarga itu saya minta dinikahkan. Tapi ini bermasalah. Waktu saya jadi ketua wakil BPD, dia bilang, Pak gimana saya nikah? Saya bilang jangan, kamu resiko memang kehilangan jemaat. Tapi kamu benar di hadapan Tuhan. Benar saudara-saudara, dari 30 orang itu, 25 orang itu keluar. 25 orang itu satu gereja. Tapi kalau hamba Tuhan itu melakukan pemberkatan nikah, dia melanggar aturan gereja. Itu resiko saudara-saudara. Itu yang saya katakan fakta. Fakta seperti itulah. Kenyataan fakta hidup kita seperti itu saudara-saudara. Nah yang kedua saudara-saudara. Kita ini adalah agen-agen perubahan. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu. 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saya mau tanya kepada saudara, apakah yang dimaksud dengan kamir? Kamir itu apa Kang Amir? Amir itu saudara-saudara adalah si ragi itu, saudara tahu ragi dalam konteks perspektif perjanjian lama, ragi itu bicara tentang dosa. Sama juga dengan dalam konteks perjanjian lama bahwa orang kusta itu adalah ciri orang berdosa. Ragi itu juga mencirikan tentang dosa. Makanya orang-orang Yahudi itu kalau di dalam acara-acara mereka sabat itu mereka nggak pakai ragi, karena ragi itu menandakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bisa menajiskan. Nah, tetapi dalam pengertian yang umum bahwa ragi itu diperlukan untuk orang-orang yang bisnis di dalam urusan roti-roti.
Ragi adalah agen perubahan yang kuat. Dengan ragi dimasukkan sedikit saja bisa mengkhamirkan. Ya, bisa mengkhamirkan seluruh adonan. Karena kalau ragi itu tidak masukkan ke dalam adonan, maka adonan itu seperti itu saja. Adonan layaknya aja biasa. Tapi ketika ragi itu dimasukkan, maka ragi itu mentransformasi adonan menjadi makanan yang enak dan bernutrisi. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan berbicara tentang ragi, bukan bicara tentang dosa, tetapi ragi itu memberikan perubahan, memberikan terobosan, memberikan perubahan yang nyata di dalam hidup orang percaya, di dalam gereja Tuhan, di dalam kerajaan Allah, saudara-saudara. Yang kita kadang-kadang sebagai agen kerajaan Allah itu kita abai akan amanat agung. Kita bicara tentang amanat agung. Bagaimana pandangan amanat agung dengan beberapa orang menurut penelitian, lembaga-lembaga misi yang diungkapkan dalam World Conference of Evangelism menyatakan. Saya mau kasih tahu sebentar, saya nyesal juga karena apa, pengkhotbah yang siapa namanya Morris siapa? Dia rupanya jadi pembicara di SICC. Siapa yang khotbah di Malang dulu waktu Kongres Gereja terakhir di Malang, rupanya dia pembicara di SICC. Terakhir itu mungkin tanggal 5, 2, 3, 4, 5. Itu ada konferensi Asia, konferensi misi Asia. Saya lupa saudara-saudara, kadang-kadang banyak riwayat sana sini sampai saya lupa, waduh gak bisa ikut. Tapi orang-orang lain wah luar biasa. Dan saya lihat saudara nanti bisa lihat di YouTube-nya saudara-saudara. Emil Morris atau siapa saya lupa lagi. Wah itu pengkhotbah dari Inggris luar biasa ya, seperti John Wesley. Nah, ini kita bicara tentang misi amanat agung. Menurut World Conference of Evangelism, ia mengatakan demikian. Saksi Yehova 98% pengikut terlibat aktif bersaksi door to door mulai remaja sampai dewasa. Ini door to door, saudara-saudara. Saya mau kasih tahu ini. Ini bicara tentang misi. Kita ini punya jargon cari dan selamatkan. Mari kita bandingkan kita dengan Mormon, juga dengan Saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan 98% pengikutnya itu aktif door to door. Sampai orang-orang Kristen itu ngusir orang-orang Saksi Yehova. Peter Wagner, seorang ahli pertumbuhan gereja mengatakan demikian. Kalau jemaat saudara 80%, maka dijamin gereja itu akan maju. Kalau 80% jemaatnya itu aktif melayani, aktif semua aktif dan bergerak, maka gereja itu akan berkembang. 80% saudara-saudara. Dan bayangkan 98% Saksi Yehova itu bergerak ke segala arah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ini luar biasa. Lalu Mormon mewajibkan semua kaum mudanya untuk terjun ke ladang misi di dunia ketiga. Minimal 2 tahun, mereka sangat antusias bahkan banyak yang dengan biaya sendiri, self-support dan orang tuanya sangat bangga anaknya terjun ke ladang misi Mormon. Setelah itu mereka bekerja atau menjadi penguasa sukses dan jadi pendukung dana gerakan misi Mormon. Hampir 100% penduduk Utah, Amerika adalah orang Mormon, umat Mormon. Wah saudara-saudara, ini luar biasa ya, luar biasa saudara-saudara. Anak mudanya di kader, makanya saya mau kasih tahu kenapa PKS itu gak pernah amruk, gak pernah jatuh, gak pernah mundur. Karena anak mudanya yang bergerak. Saya yakin anak mudanya di sini bergerak, pasti gereja ini akan maju. Amin. 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 Gak ada Pak amin di sini, yang ada amin untuk Tuhan. Aduh, amin saudara-saudara. Anak mudanya gimana nih, amin gak? Amin gak? Waduh, aminnya parsial ya, sini. Sudah harus punya mimpi dong saudara-saudara ya. Jangan kasih yang jelek buat Tuhan. Oh ini anak saya 1, 2, 3 berhasil. Anak yang nggak bagus ini kayaknya agak bodoh-bodoh, udah masuk STT aja. Wah itu keliru besar saudara-saudara. Keliru besar saudara-saudara. Kalau kita ngasih yang paling jelek buat Tuhan. Hati-hati saudara-saudara ya. Hati-hati karena apa? Karena Tuhan nggak perlu ya. Karena Tuhan yang perlu ada kerelaan. Rela mau dan Tuhan akan pakai. Saudara-saudara, nanti kita akan lihat ayat yang terakhir saudara-saudara. Nah yang berikutnya orang Kedar dan Nebayot. Dapat dilihat dari militanisme pergerakan di seluruh dunia. Bagaimana dengan kekristenan? Masihkah berbasis gerakan rohaniawan dan hamba-hamba Tuhan yang karismatik?
Sementara jemaat masih 6D. Apa itu 6D? 6D itu adalah datang, duduk, diam, dengar, doa, dana atau kolekte. 5D. Jangan 5D aja saudara-saudara. 5D juga mungkin belum kita lakukan. Tapi jangan kita hanya di 5D saja, tetapi kita harus bergerak untuk kerajaan Allah. Jemaat belum tersentuh kewajiban amanat agung kerajaan Allah. Jadilah semua bangsa muridku, itu kata amanat agung. Penelitian lembaga misi ini menunjukkan terjadi penurunan persentase umat Kristen di dunia. Saat ini hampir 33% dari total penduduk dunia. Pada era dekade 80-an sampai sempat di hampir 60, memang ini data yang sebelumnya ya. Reinhard Bonnke mengatakan gereja yang tidak mencari jiwa yang terhilang adalah gereja yang terhilang. Wah, gereja yang tidak mencari orang terhilang, maka gereja itu gereja yang terhilang. Orang Kristen yang tidak berbeban mencari jiwa yang terhilang adalah orang Kristen yang terhilang juga. Jadi saudara-saudara bagaimana? Ini pandangan bukan pandangan saya, tapi pandangan seorang yang bernama Reinhard Bonnke yang dulu pernah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang namanya Jim Elliot, seorang evangelis yang mati martir di pedalaman Nicaragua. Dia mengatakan demikian, pada akhir zaman ada dua kelompok murid Tuhan. Yang pertama, kelompok pertama adalah yang sibuk berteori, membahas, memperdalam, menelaah, dan baru amanat agung. Yang kedua, kelompok kedua adalah orang yang menjalankan amanat agung. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang berteologia terus, berdebat terus tentang teologi itu, saudara jauhi. Nggak cukup sampai di situ. Yang penting sekarang adalah kita action, kita bergerak. Kita mau menjalankan amanat agung itu saudara-saudara. Karena Tuhan mengatakan di akhir zaman ini adalah ketika kerajaan Allah dinyatakan, bahwa ketika Injil disampaikan kepada seluruh dunia, sampai kemana-mana dan fasilitasnya sudah ada, yaitu media sosial yang ada di tangan kita. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kedatangan Tuhan akan tertunda, kedatangan Tuhan akan tertunda terus. Karena Tuhan mau agar kita bergerak dan bergerak. Karena kita adalah agen kerajaan surga. Kita ini seperti ragi yang mengkamirkan. Kita ini seperti terang, kita ini seperti garam yang menerangi dunia, yang menggarami dunia. Kita ini akan mengkamirkan dunia dengan kerajaan Allah. Kita ini adalah agen-agen kerajaan Allah yang harus bergerak dan bergerak di komunitas saudara. Mungkin di tempat pekerjaan saudara, di bisnis saudara, di karir saudara, apa saja. Di mana saudara di situ berada, saudara menjadi orang-orang yang menjadi agen kerajaan surga. Saudara menjadi kamirnya Tuhan, saudara-saudara. Ada tokoh agen perubahan dunia kekristenan, yaitu Martin Luther dan John Wesley. Martin Luther ini saudara-saudara, dia tokoh penggerak reformasi. Makanya timbullah yang namanya Protestanisme. Dulu gereja hanya satu, yaitu gereja Katolik. Tapi dengan pandangan pemikirannya Martin Luther, berbicara tentang teologi kebenaran, bahwa kebenaran itu mutlak, kebenaran itu bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar, seperti seorang yang menjadi utusannya Paus yang namanya Tetzel yang kemana-mana bawa kotak yang mengatakan kalau engkau masukkan uang itu maka teologi purgatori itu akan terjadi, bahwa orang yang masuk neraka itu akan diangkat sama Tuhan lalu masuk ke surga karena ada uang cering-cering-ceringnya, itu ada ulah si Tetzel. Lalu kita juga mengenal yang namanya John Wesley. Ini menarik karena John Wesley ini dia seorang gereja Anglikan. Dia pendeta Anglikan, bapaknya pendeta Anglikan, dia anak gembala sidang. Tetapi ketika dia menyampaikan satu pandangan yang tentang namanya holiness movement, itu tentang kekudusan. Bahwa rupanya bukan cukup saja dengan Martin Luther yang bisa tentang teologi kebenaran. Tetapi akhirnya bahwa gereja-gereja juga tidak kudus. Akhirnya John Wesley mengatakan tentang kekudusan. Hidup kudus, gereja kudus, hidup benar. Hamba-hamba Tuhan hidup benar, kudus dan benar di hadapan Tuhan. Dan ketika gereja Anglikan melihat bahwa John Wesley melakukan satu perubahan, wah dia nggak boleh khotbah, di gerejanya nggak boleh khotbah, dia ditolak oleh komunitasnya dan akhirnya dia mendirikan gereja Metodis. Kalau sekarang ini gereja Metodis mungkin nggak banyak di sekitar kita, tapi kalau saudara ke Sumatera Utara, di sana banyak gereja Metodis. Pendirinya itu adalah John Wesley. Itu adalah kegerakan saudara. Karena Martin Luther, John Wesley adalah orang-orang kegerakan yang menjadi agen-agen perubahan kerajaan surga. Apakah saudara mau menjadi agen-agennya Tuhan? Apakah saudara mau menjadi terang dan garamnya dunia? Saya mau kasih gambar lagi, saudara bukan terang dunia tetapi
saudara menjadi raginya Tuhan. Raginya Tuhan untuk mengkamirkan seluruh dunia ini dengan kerajaan Allah. Makanya saudara-saudara dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Nilai dari visi misi kita adalah datanglah kerajaan-Allah, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Jadi kerajaan pemerintahan Allah itu yang ada di surga harus terjadi di bumi. Siapa yang memimpin, siapa yang menggerakkan, yaitu saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Yang ketiga, kerajaan Allah itu bukan saja kerajaan Allah yang dimulai dari hal yang kecil menjadi besar. Kerajaan Allah tidak bisa tentang nilai ragi yang bisa mengkamirkan sehingga sudah menjadi agen-agen perubahan kerajaan Allah. Yang ketiga adalah kerajaan Allah adalah gereja yang relevan. Apa yang dimaksud gereja yang relevan, saudara-saudara? Firman Tuhan mengatakan demikian. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon seperti bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, saudara-saudara, ini adalah pohon sesawi. Wah, kalau ada di Jawa Barat nih pasti ini daunnya ditarikin sampai gundul. Kan apa? Buat apa? Buat lalap. Sama seperti pohon apa? Pohon pisang, pohon singkong diambilin sampai gundul. Mana nggak buah-buah itu, di bawahnya nggak keluar buah singkong karena diambilin ya terus. Apa segala macam daun-daunan. Ya, mudah-mudahan daun pintu nggak diambil, saudara-saudara. Saya termasuk suka makan yang daun-daun, saudara-saudara. Termasuk daun-daun kenikir itu buat obat diabetes bagus, ya. Daun kenikir itu, saudara-saudara. Makanya saya tanam daun kenikir di situ. Nah, saudara-saudara, rupanya biji sesawi itu kalau ditanam menjadi pohon yang sangat besar sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi burung-burungnya itu mendapatkan nilai manfaat. Jadi gereja Tuhan, jadi kerajaan Allah itu bukan saja dibangun dari visi dari yang kecil menjadi yang besar. Kerajaan itu tidak bisa tentang saudara menjadi agen-agen perubahan Allah, tetapi saudara juga adalah kerajaan Allah, bahwa saudara adalah gereja yang harus menjawab kebutuhan orang banyak. Yaitu gereja yang relevan. Ini menjadi tema sentral di gereja sidang jemaat Allah di Indonesia. Ini menjadi visi gereja kita. Untuk tahun ini kita bisa tentang gereja yang relevan, yang bisa menjawab kebutuhan dari orang-orang. Orang membutuhkan apa? Bukan saja membutuhkan keselamatan, tetapi juga membutuhkan pertolongan, membutuhkan doa, membutuhkan kunjungan, perhatian dan sebagainya. Termasuk kalau kita juga bisa memberikan itu mungkin hal-hal yang bersifat diakonia. Burung-burung itu bersarang di situ, berarti burung-burung itu sangat diberkati. Ada banyak orang-orang di luar sana yang menunggu uluran tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita jujur sekarang ada banyak penginjilan-penginjilan yang sebenarnya mudah, nggak susah. Mudah, saudara-saudara. Kita tinggal ngomong aja. Yang paling mudah saya kasih contoh ya, kalau saudara penginjilan datang kemana? Ke rumah sakit. Orang kalau datang ke rumah sakit didoain sama agama apapun mau. Betul nggak? Ya. Tapi jangan ada anak Tuhan yang ke rumah sakit, apa sakitnya? Sakit gigi, buka mulutnya, jadi ini dimasukin ke dalam mulut. Saya bilang jangan, itu nggak berhikmat, saudara-saudara. Sakit gigi, mulutnya dimasukin begitu ya. Nah, kurang pengajaran itu, harus beribadah dulu di kita ini. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, datang ke rumah sakit, cari aja orang agama apa aja. Mau didoain mau, ya. Pasti mau, apalagi udah napasnya Senin Kemis, saudara, pasti mau didoakan. Itu yang gampang, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa tentang gereja yang relevan, gereja yang menjawab kebutuhan hidup kita atau umat Tuhan, yang pertama adalah dimulainya transformasi hidup kita. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara yang besar. Saya mau ngambil contoh, ini yang terakhir, saya mau ngambil contoh tentang Yusuf. Yusuf dalam masa remajanya, dia punya mimpi.
Mimpinya udah jadi kenyataan atau belum? Awalnya nggak jadi kenyataan. Awalnya memahitkan hidup. Jadi kalau saudara punya mimpi, kalau saudara mau sampaikan itu kepada orang tua, kepada orang-orang lain. Siapa kamu anak kecil, anak ingusan, mimpi apa? Kamu Yusuf mimpinya gak karuan, gak hormat sama bapakmu. Wah, kakak-kakaknya itu benci sama Yusuf. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Tapi saudara-saudara, satu hal yang harus saudara ingat. Orang yang punya mimpi itu disertai oleh Tuhan. Orang yang punya mimpi itu harus kerja keras. Saya mau kasih tahu, orang yang malas adalah orang yang suka duduk diam saja. Yang mager, yang suka, yang senang dengan yang namanya rutinitas. Orang yang mau berhasil, orang yang membenci rutinitas. Kok gini-gini aja? Kapan saya majunya? Sudah bisa melompat. Tapi orang yang malas, hati-hati. Mimpi bisa jadi kenyataan, karena apa? Karena kita malas, saudara-saudara. Tetapi Yusuf itu, saudara-saudara, orang yang ditolak oleh kakak-kakaknya. Dibuang oleh kakak-kakaknya. Lalu dijual ke pasar budak. Lalu dia sempat enak di rumahnya Potifar. Tetapi akhirnya dia juga masuk ke dalam penjara. Dia dihina dan lain sebagainya. Tetapi satu hal, ketika Yusuf menjadi orangnya Tuhan, menjadi kepercayaannya Tuhan, menjadi raginya Tuhan, menjadi agen perubahan yang Tuhan tempatkan. Karena apa? Tuhan mengatakan, di akhirnya mengatakan, aku memilih Yusuf karena bangsa yang besar ini. Aku memilih Yusuf untuk mendahului saudara-saudara yang lain yang dulu pernah menolak dia. Yusuf ditempatkan oleh Tuhan di negara Mesir, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena kesetiaannya, karena mimpinya yang dia hidupi, dan dia berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Maka mimpinya itu menjadi kenyataan. Bukan mimpi kosong, tetapi mimpinya Yusuf menjadi mimpi yang penuh dengan kenyataan. Dia menjadi orang hebat nomor 2. Sehingga dia mengatakan, Tuhan yang menempatkan aku, engkau mereka-rekakan yang buruk, engkau berbuat jahat kepadaku. Tetapi Tuhan mengutus aku untuk memberi makan kepadamu. Karena ada 5 tahun lagi, ini baru 2 tahun terjadi kelaparan di Kanaan. 5 tahun lagi engkau bersama dengan Bapa tinggal di Goshen. 5 tahun lagi terjadi kelaparan di mana-mana di seluruh dunia. Tetapi Yusuf menjadi agen kerajaan Allah. Menjadi agennya Tuhan. Walaupun mimpinya itu berbicara tentang fakta yang memang dimakan oleh kakak-kakaknya yang menjadi fasilitasnya Tuhan untuk bapaknya Yakub dan untuk saudara-saudaranya yang 11 orang itu. Itu fakta. Tuhan mengatakan demikian kepada Yusuf. Aku menempatkan engkau untuk memberi makan, untuk menentukan satu bangsa yang besar. Kalau nggak ada Yusuf, nggak ada bangsa Israel. Karena akan terjadi kematian, kelaparan di mana-mana. Yusuf katakan baru 2 tahun terjadi kelaparan di seluruh dunia. Ada 5 tahun lagi. Engkau tinggal di sini, engkau terima fasilitas kerajaan surga. Karena aku, kata Yusuf. Tapi orang yang menjadi agen kerajaan surga kadang-kadang dihina, dicaci, dimaki, dijatuhkan. Sama seperti Yusuf. Yusuf itu tidak diorangkan, tidak diindahkan, anak ingusan, dibuang, dianiaya oleh kakak-kakaknya. Tapi ketika Tuhan mengangkat seseorang menjadi agennya Tuhan, semua orang akan hormat. Mungkin saudara saat ini sedang dijatuhkan, saat ini saudara sedang lemah, saat ini saudara sedang gagal. Jangan takut, Tuhan akan mengangkat saudara. Siapapun saudara, berapapun umur saudara, apapun keadaan saudara. Saudara jangan takut untuk meraih mimpi, berani bermimpi. Kalau saudara sebagai orang tua berani bermimpi, tularkan itu kepada anak saudara. Nak, engkau harus bermimpi besar. Mungkin papa mimpinya belum besar, tetapi engkau akan menjadi orang yang menjadi pemimpi besar. Karena engkau adalah agen-agennya Allah, agen-agennya kerajaan Allah. Dari hal yang kecil engkau berjuang, mohon berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Karena dari yang kecil itu biji sesawi menjadi pohon sesawi yang besar. Saudara bayangkan tentang Yabes. Yabes itu dilahirkan aja namanya Yabes. Yabes itu artinya sakit.
Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, makanya kasih nama anak itu baik-baik. Zaman dulu itu zaman yang kacau balau. Waktu ibunya melahirkan sakit, oh udah kasih nama si Yabes aja. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Yabes berusaha untuk bangkit, dia tidak mengimani namanya, tapi dia mengimani Tuhannya yang berkuasa untuk merubah hidupnya. Lalu dia mengatakan dengan satu firman Tuhan yang mengatakan, ubahlah hidupku. Kiranya kau memberkati aku berlimpah-limpah dan membuatku daerahku, memperluas daerahku. Saudara mau gak memperluas bisnis saudara? Memperluas karir saudara? Memperluas penghasilan saudara, cuan-cuan saudara? Perluas itu. Kapasitas saudara perluas. Area-area kepemilikan area saudara diperluas oleh Tuhan. Pengaruh saudara diperluas. Dan memperluas daerahmu. Dan kiranya, terus memberkati aku berlimpah-limpah dan itu penyakit disingkirkan, malapetaka disingkirkan, cuan-cuan ngalir, amin. Itu doanya saudara-saudara. Jangan aduh penyakit ini takdir dari Tuhan. Aduh saya susah takdir Tuhan. Oh anak Tuhan takdirnya. Dulu katanya takdir tukang ojek itu udah takdir, sekarang tukang ojek itu yang ada banyak sarjana 1 loh. Karena apa? Ojek online saudara-saudara. Terhormat sekarang ojek itu dihormati. Jangan main-main saudara-saudara. Karir ojek nggak tahu kalau tukang beca sama tukang sado. Kalau pilotnya pesawat sih boleh, kalau pilotnya itu sado itu nggak tahu saudara-saudara. Nah, sudah yakin 3 hal. Saya mau kasih tahu 3 hal. Yang pertama, kalau sudah mempunyai sesuatu yang kecil, iman yang kecil seperti biji sawi, nanti saudara akan lihat dalam video. Iman yang kecil akan menjadi besar. Mimpi yang kecil menjadi besar. Yang kedua, saudara akan seperti ragi, seperti terang dan garam dunia. Yang kecil, ragi itu bisa mengkamirkan. Artinya sesuatu yang seperti gelap akan menjadi terang, menjadi satu terobosan. Yang ketiga, saudara-saudara, saudara akan menjadi orang yang bisa menjawab kebutuhan orang banyak. Gereja ini saudara pribadi menjadi orang yang bisa menjawab kebutuhan orang banyak. Walaupun sebenarnya ada beberapa poin dari firman Tuhan ini, saya akan akhiri dengan satu video. Video ini kisah nyata nanti saudara lihat videonya ya di YouTube, tapi ini saya cuma ambil sepenggal saja karena berhubungan waktu. Silakan. Untuk cerita kali ini, saya dan rombongan mengunjungi suatu tempat yang bernama Bukit Mokatam, di mana di Bukit Mokatam ini pada abad ke-10 pernah terjadi suatu mukjizat besar. Bukit ini berpindah sejauh 3 km dari tempat semula. Dan sekarang di Bukit Mokatam ini terdapat gereja yang bernama Gereja Simon the Tanner, atau disebut juga Gereja Mukjizat, dan ada pula yang menyebutnya Gereja Sampah. Mengapa disebut Gereja Sampah? Karena lokasi Bukit Mokatam ini berada di antara tempat pemulung-pemulung sampah. Dan daerah Mokatam ini memang merupakan tempat pembuangan akhir kota Kairo dan sekitarnya. Gereja Simon the Tanner ini merupakan gereja terbesar di Mesir yang dapat menampung sekitar 15.000 orang. Nah, untuk mencapai Bukit Mokatam ini, kita harus melewati jalan yang agak sempit dan kendaraan besar tidak dapat melalui jalan ini. Jadi kami pun berganti dengan bus yang agak kecil untuk menuju ke tempat ini. Setibanya kami di sini, lumayan agak sepi nih teman-teman. Karena menurut tour leader kami, biasanya tempat ini selalu ramai dengan pengunjung
sehingga kita pun harus antri apabila akan mengikuti misa. Rombongan kami pun bergegas masuk ke dalam sebuah goa batu gunung yang sangat besar untuk mengikuti ibadah atau misa kudus bersama Romo Adi Wardoyo CM yang ikut bersama dalam rombongan tur kami. Tempat ini sangat indah sekali loh teman-teman, dan juga unik. Tempat duduknya dibuat seperti stadion dengan kapasitas kursi yang cukup banyak. Dinding dalam gua ini terdapat banyak aneka ornamen dan patung yang dipahat pada batu dinding. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Untuk kulit kering dan sensitif, Aveeno Skin Relief Lotion. Polusi bikin gak nyaman. Bantu legakan dengan Strepsils, hanya dalam 60 detik. Tak usah Ya, ini yang nyanyi bukan dari gereja setempat. Gereja itu gereja Katolik Koptik, saudara-saudara. Katolik Timur. Ada Katolik Barat, ada Katolik Timur. Kalau saudara mau ke Israel nanti mampir ke sini ya. Selesai mengikuti misa kudus bersama Romo Adi Wardoyo CM, kami pun keluar menikmati suasana di sekitar area dan berpindah eksplor ke tempat yang lainnya. Begitu kami sudah berada di luar, terlihat ada 2 rombongan bus kecil lagi tiba di sini. Wah, tepat sekali waktunya ya. Kami selesai dan mereka pun tiba. Mari teman-teman, kita melihat indahnya area tempat ini yang luas, di mana gerejanya dibuat dari gunung batu. Ya, ukiran-ukiran itu dibuat oleh seorang anak muda usia 25 tahun, orang Roma. Dia bilang, bolehkah saya bikin ornamen dan pahatan? Boleh. Kata Romonya bilang, tinggal di situ dari usia 25 tahun sampai sekarang. Udah tua, saudara-saudara. Sebenarnya sesuatu yang luar biasa itu dia dijelaskan, karena terlalu banyak, saudara-saudara. Saya carinya terlalu banyak, sebenarnya ada berapa itu ya, ada yang menjelaskan tentang sejarahnya. Sejarahnya itu dulu ada seorang pemimpin muslim di situ, ya. Tapi dia itu orangnya suka berdebat, dia suka manggil orang agama-agama. Satu ketika dia manggil orang pemimpin Yahudi dan pemimpin Kristen Katolik. Lalu debat-debat ngomong gitu. Akhirnya terjadi debat antara orang Yahudi dengan pemimpin Kristen. Tuh di Kristen juga ada tuh ayat tuh yang masuk akal. Kata si orang Yahudi, itu kan di perjanjian baru. Kalau orang Yahudi kan nggak mau singgung tentang perjanjian lama. Yang perjanjian baru yang disinggung. Apa kata si pemimpin bukan kaisar, si sultannya lah di situ, pemimpin orang-orang di Mesir. Apa itu? Itu katanya kalau engkau punya iman sebejar biji sawi, kau bisa memindahkan gunung katanya. Oh, mana itu ayatnya? Oh iya, ayat ini. Nah sekarang gini, sekarang kita buat uji coba nih, dasar memang orang ini jahat juga. Dia ngomong kepada pemimpin si Romonya nih. Nah sekarang saya mau uji coba nih, saya kasih waktu dalam waktu 3 hari, ya. Kamu bisa memindahkan gunung itu. Jadi dipilih gunungnya. Kenapa dipilih gunung Mutasam ini? Karena begini, si pemimpin Mesir itu, dia punya rencana untuk membangun satu kota Kairo yang besar. Kairo itu diperlebar, tetapi kota Kairo itu tidak bisa diperlebar karena gara-gara ada gunung ini. Jadi gunung ini harus dimusnahkan, dipinggirkan. Jadi caranya apa? Oh ini kebetulan nih katanya, ini ayatnya ada. Coba kamu dengan orang Kristen, doa kepada Tuhanmu bahwa gunung ini bisa beranjak. Kan katanya bisa memindahkan gunung. Oke, kasih waktu berapa lama? 3 hari. Wah, lumayan luja saudara-saudara. Ngeri juga. Suruh doa, suruh puasa. Doa terus. Dia cuma ngomong 2 kata aja. Tuhan kasihani aku.
Tuhan kasih lagi, udah saya bisa ngomong apa-apa tuh. Sudah hari ke-1, kedua, dan hari yang ketiga apa yang terjadi saudara-saudara, ketika mereka sedang berdoa dan berlutut, tahu-tahu terjadi gempa. Gempa itu membuat gunung itu beranjak, bergeser. Katanya sih kata orang, saya nggak tahu benar atau enggak. Katanya itu terbang, gunung itu terbang sepanjang 3 kilo. Jadi meninggalkan daerah Kairo yang akan dibikin kota oleh si pemimpin ini. Jadi waktu pindah 3 kilo itu, waktu dilihat itu takut mungkin gunungnya menimpa rakyatnya. Akhirnya saudara-saudara si sultan ini bilang, cukup, imanmu hebat, imanmu luar biasa, cukup. Sampai akhirnya langsung brek di situ. Berdiri dari situ. Nah, nggak sampai situ saudara-saudara. Makanya kalau saudara lihat orang Kristen itu kuburannya dekat tempat sampah. Jadi dia bikin keputusan begini, aku kerjain lagi nih orang Kristen katanya. Mulai sekarang seluruh orang Kairo, seluruh Mesir kalau mau buang sampah tuh di situ. Wow, sudah jadi situ tempat komunitas orang-orang Kristen. Karena orang Kristen itu suka mengungutin sampah, dan itu namanya Bukit Al-Mutasam. Disitulah tempat sampah-sampah. Makanya kalau ada orang bilang kenapa sih kuburan orang Kristen itu dekat dengan tempat sampah. Nah itu juga udah ada sejarahnya saudara-saudara. Nah ini cerita yang menarik lagi. Jadi satu ketika di situ terjadi penumpukan komunitas orang Kristen, ya Kristen Koptik. Lalu ada seorang romo, ini belum jadi pendeta, jadi masih calon romo, dia bilang gini, aduh Tuhan kayaknya suruh saya bikin gereja. Dia waktu doa gitu gimana ya, tahu-tahu saudara-saudara Tuhan suruh lihat ke atas. Kamu lihat ke atas, kamu mau bangun gereja kan nggak punya duit, nggak punya apa-apa, coba lihat ke atas. Waktu dilihatnya sama romo itu ke atas, ada terang, ada cahaya saudara-saudara. Waktu dia naik, tuh gerejanya kata. Akhirnya memang betul, itu gerejanya bukan dibikin oleh manusia, udah seperti itu. Ya bisa nampung 15.000 orang lebih. Jadi udah turun begitu, tinggal dipahatin aja, batu-batu jadi kursi-kursi. Dahsyat ya Tuhan. Jadi mimpi menjadi kenyataan, bukannya seperti Yusuf. Tapi sudah punya mimpi, seperti gereja Thomas dari Tanner itu, gereja Al-Mutasam. Tapi orang bilang katanya ini gereja sampah. Kembali saudara-saudara, orang ngeledeknya itu gereja sampah. Tapi di sana ada kemuliaan Tuhan, amin. Tuhan berkati kita. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita akan persiapkan hati kita untuk bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang bersamamu ya Tuhan. Dengan sayapmu bukan terbang tinggi bersamamu. Aku menang. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami mempersiapkan hati kami untuk kami bersama-sama bersekutu dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan dan sesama umat Tuhan. Kami berdoa, Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami oleh kuasa darah Yesus, layakkan kami menjadi umat kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Kami siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus di atas nama Tuhan Yesus.
kami berdoa. Haleluya, amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ya Tuhan, Surah, mari kita datang pada Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, haleluya. Oh, amin. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Ya Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, haleluya. Ya Tuhan, amin, haleluya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita menghormati perjamuan kudus ini. Kita menghormati tubuh dan darah Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Untuk pengorbanan, untuk cinta kasih sayangnya kepada kita. Bukan karena kuat gagah kita memperoleh anugerah berkat Tuhan. Tetapi oleh karena kasihnya yang hebat luar biasa. Kepada kita semua tanpa terkecuali. Kita semua berharga di mata Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita semuanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembahlah Dia, sembahlah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kau yang terindah. Kami beri pujian, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan, Engkaulah Tuhan. Amin. Oh, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Engkaulah Allah dan Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkau layak dipuji, dipuja, disembah dan diagungkan di segala bangsa dan bahasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini, terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan perjamuan kudus ini.
semuanya akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan untuk kembali. Satu-satunya jalan supaya kita bisa masuk surga itu hanya Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus yang bisa membuat kita masuk surga? Karena Dia Tuhan, tapi yang lebih penting adalah karena Tuhan Yesus sudah menebus semua dosa-dosa kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Bisa hadapi masalah, men. Karena siapa? Karena siapa? Nah, Tuhan kita hebat. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya boleh lihat tepuk tangannya pada pagi hari ini. Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Kami keluarga besar GSJ Karismata mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mencari Tuhan pada pagi hari ini dan yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita dan kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena kerinduan Bapak Ibu Saudara yang besar untuk mencari Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, tadi adalah liputan dari kegiatan SIL atau Sekolah Injil Liburan dari anak-anak sekolah minggu kita. Kurang lebih 3 hari mereka ada di tempat ini. Mereka belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, mereka belajar bagaimana memuji Tuhan dan banyak hal Bapak Ibu Saudara yang mereka pelajari. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mendorong anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk mereka boleh mengikuti SIL ini Bapak Ibu Saudara, dan kita berdoa agar supaya mereka akan terus bertumbuh di dalam Tuhan dan mereka akan menjadi tiang-tiang atas gereja ini Bapak Ibu Saudara, amin. Mereka akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak teens, youth dan juga Bapak Ibu Saudara atau teman-teman sekalian yang mereka belum menikah Bapak Ibu Saudara, mari minggu depan kita akan mengadakan youth camp di tempat ini dengan banyak acara Bapak Ibu Saudara yang bukan cuman biasa-biasa saja tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada banyak sekali kegiatan yang kami percaya itu akan mendorong, akan membantu anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk mereka juga akan semakin bertumbuh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak teens dan juga youth, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan ikut bersama-sama di dalam youth camp ini, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri kepada Kak Antoni Bapak Ibu Saudara, dan kemudian Bapak Ibu Saudara bisa kumpul mulai dari hari Selasa jam 9 pagi di gereja. Dan kemudian bagi Bapak Ibu Saudara atau teman-teman yang akan menginap Bapak Ibu Saudara, harap membawa perlengkapan untuk seperti mandi, perlengkapan tidur, baju ganti gitu. Harap mempersiapkan
dari rumah dengan baik. Dan kemudian bagi mereka yang tidak akan menginap, kami juga menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara atau orang tua harap menjemput anak-anaknya tepat waktu Bapak Ibu Saudara. Karena kasihan yang lain sudah mau tidur, yang lain masih nunggu orang tua untuk jemput. Kasihan Bapak Ibu Saudara ya. Demikian Bapak Ibu Saudara, kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa minggu kedua, tepatnya minggu depan, kita akan mengambil persembahan kolekte untuk diakonia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan dari jauh-jauh hari untuk kita belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pribadi kami bersyukur buat keluarga kami bersyukur buat pekerjaan kami bersyukur buat usaha kami. Kami percaya itu semua boleh ada bukan karena siapa kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami percaya Bapa, itu semua karena anugerah yang besar yang Engkau anugerahkan, berikan, limpahkan bagi setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau membawa setiap persembahan kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati setiap persembahan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Ada di antara kami akan mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan pada hari ini. Tuhan juga akan memberkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan kami Bapa, Engkau akan memberkati. Tuhan, ada juga di antara kami yang mungkin akan memberi untuk pembangunan rumah Tuhan. Tuhan juga akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa kami mau memberi dengan sukacita dan dengan penuh kerelaan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, berikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Amin. Maka sekarang mari kita buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Sama-sama nyanyikan, anugerahmu, anugerahmu. Haleluya. Anugerahmu, anugerahmu, semua
Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah pagi ini. Kami memberikan puji, hormat, dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami telah diisi oleh semua hal yang baik dari Tuhan. Kami kuat, kami mampu, kami boleh menghadapi keadaan dunia apapun keadaannya. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami punya mimpi, kami punya harapan. Kami punya Tuhan yang bisa kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menjalani hidup ini bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena karya Roh Kudus. Itu kata firman Tuhan. Diberkatilah kami dalam segala hal, dalam segala perkara. Setiap mimpi, setiap keinginan, setiap cita-cita, setiap rencana-rencana kami Tuhan akan memberkatinya dalam nama Yesus. Setiap keputusan-keputusan yang kami ambil, Roh Kudus berikan hikmat kepada kami, berikan keberanian. Tuhan berikan yang terbaik kepada kami Tuhan. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pencaharian kami. Tuhan memberkati setiap kami yang baru hadir dalam ibadah ini. Diberkatilah kami dalam segala hal. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah ini di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara ini kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara. Dari saat ini dan untuk selama-lamanya Maranatha sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh iya, youth dan teens tolong kumpul, jangan langsung pulang, jangan langsung lari. Kita mau ngomongin tentang youth camp. Thank you. Pujian dan syukur malam hari ini untuk Tuhan kita. Amin. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Say you one more time.